Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna dari kelas FM 18C dengan NIM 1057211211418. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental saham PT Kalba Farma. Adapun bisnis modelnya pada kegiatan usaha Kalba Farma yaitu bergerak pada bidang farmasi, produk nutrisi, distribusi, alat logistik, dan alat kesehatan. Untuk sumber income-nya yaitu dari penjualan produk farmasi. Segmen usaha atau marketnya yaitu di Indonesia. Kepemilikan sahamnya untuk PT sebanyak 6 sebesar 57,15%, sedangkan untuk masyarakat sebesar 42,85%. Ini adalah sebagian dari Kalba Farma. Dari segi pendapatan, kita dapat lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2019 konsisten mengalami kenaikan, dan untuk laba bersihnya atau net profitnya dari tahun 2014 sampai tahun 2019 juga konsisten mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Tapi pada tahun 2016 sampai tahun 2019 konsisten mengalami kenaikan. Untuk aset dari Kalba Farma dari tahun 2014 sampai tahun 2019 konsisten mengalami kenaikan. Untuk hutangnya dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami pada tahun 2015 hutangnya mengalami kenaikan sebesar 5,77%. Untuk tahun 2016-nya juga mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Tetapi pada tahun 2017 kembali menurun sebesar 1,45%, dan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 hutangnya kembali naik, dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 24,81%. Dan untuk modalnya yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2019 yaitu cukup bagus, sangat konsisten mengalami kenaikan. Yaitu untuk asetnya pada tahun 2014 sampai tahun 2019 konsisten mengalami kenaikan, sedangkan untuk hutangnya dari tahun 2014 sebesar 7,37% dan pada tahun 2015 yaitu naik sebesar 5,77%. Tahun 2016 yaitu naik sebesar 0,15%. Pada tahun 2017 yaitu sebesar mengalami bagus pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,45%, dan untuk tahun 2018 dan 2019 yaitu kurang bagus, di mana pada tahun 2019 sebesar 24,81%. Untuk modalnya dari tahun 2014 sampai tahun 2019 yaitu konsisten mengalami kenaikan. Seperti yang dapat kita lihat, ini adalah laporan keuangan dari Kalba Farma, di mana NPM-nya atau net profit margin-nya pada tahun 2021 sebesar 11,94%, dan memang secara historis rata-rata dari Kalba Farma selalu di atas 11%. Untuk segi EPS-nya tahun 2021 sebesar 61. Untuk membuat PR-nya sebesar 22,16 pada tahun 2021, dan ini merupakan varian terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk BF-nya sebesar 415, PBF-nya di 3,27 kali. Ini merupakan yang paling rendah dari Kalba Farma. Untuk DR-nya di 0,23 kali, yang berarti bagus. Untuk DR Kalba Farma tidak pernah mencapai angka 1.
Untuk ROE-nya di 14,75% dan bila dibandingkan untuk tahun-tahun sebelumnya, ini merupakan ROE yang cukup bagus di atas 10% selama 5 tahun terakhir. Untuk ROA-nya yaitu 11,99%. Untuk harga saham dari Kalba Farma yaitu sebesar 1.355, untuk intrinsic value-nya yaitu 1.555 dan MOS-nya yaitu 10%. Sebagai kesimpulan dari saham Kalba Farma, untuk produk atau jasanya bagus karena perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun. Untuk GCG-nya yaitu bagus karena memiliki pemegang saham yang mayoritas. Untuk revenue atau pendapatannya bagus karena mengalami kenaikan. Untuk net profit-nya atau laba bersihnya bagus karena mengalami kenaikan. Untuk BF-nya kurang bagus dikarenakan harga jual sekarang di atas BF. Untuk sektornya bagus karena liability-nya bagus, ROE-nya bagus, MOS-nya bagus karena positif. Untuk dividennya juga bagus karena selama 5 tahun terakhir untuk Kalba Farma masih memberikan dividen pada investor. Apakah layak untuk membeli saham ini sekarang? Sepertinya seperti yang dapat kita lihat tidak, karena secara fundamental sangat bagus dilihat dari segi grafiknya, selalu konsisten mengalami kenaikan, tetapi dari secara evaluasi sudah overvalue, masih 10%. Itulah yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pada penulisan maupun penyebutan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.